Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 10 Juni 2025, Pekan Biasa ke-10 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Cecilia Ira, Mazmur dilantunkan oleh Marcelina Toron, dan renungan ditulis oleh Kristantia Elizabeth. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk hadir bersama Roh Kudus-Mu saat ini. Kami mohon, bukalah hati kami dan pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu dan dapat memahaminya serta dapat melakukannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 1 ayat 18-22. Saudara-saudara, demi Allah yang setia, janji kami kepada kalian bukanlah serentak ya dan tidak. Sebab Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kalian, yaitu oleh Silvanus, Timotius dan aku, bukanlah serentak ya dan tidak. Di dalam Dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Allah lah yang meneguhkan kami bersama kalian di dalam Kristus. Dia pula lah yang telah mengurapi kita serta memeteraikan tanda miliknya atas kita. Dialah yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Demikianlah sabda Tuhan. Sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu ya Tuhan. Mulutku kungangkan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintah-Mu. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana patutnya orang-orang yang mencintai nama-Mu. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu ya Tuhan. Teguhkanlah langkahku oleh janji-Mu, dan janganlah
segala kejahatan berkuasa atasku. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, ya Tuhan. Hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuji Bapa-Mu di surga. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kalian ini garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dapat diasinkan? Tiada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Kalian ini cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Garam dan terang dunia. Renungan dibawakan oleh Kristantia Elizabeth. Tuhan Yesus meminta para pendengarnya untuk menjadi garam dan terang. Kita tahu garam adalah suatu benda yang terasa asin. Keunggulan dari garam terletak pada kemampuannya untuk mengasinkan ataupun memberi rasa kepada sesuatu yang lain, misalnya pada sayuran ataupun pada makanan lainnya. Sedangkan terang adalah sesuatu yang bercahaya dan dapat menghalau kegelapan atau menerangi kegelapan yang ada di sekitarnya. Tampak dua hal ini memiliki arti, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk yang berada di luar dirinya, untuk yang lain daripada dirinya. Garam baru bermanfaat ketika ia memberi rasa bagi sesuatu yang di luar dirinya. Ia tidak memiliki arti apa-apa untuk dirinya sendiri. Demikian juga terang. Terang akan berarti ketika ia dapat menghalau kegelapan atau menerangi kegelapan yang ada di sekitar dia. Maka, ketika Yesus meminta kita untuk menjadi garam dan terang, itu berarti bahwa kita harus menjadi pribadi yang bermanfaat
dan bermakna bagi orang lain. Di sini Tuhan memberikan dimensi baru tentang apa artinya mengikuti Dia. Bahwa mengikuti Tuhan Yesus bukanlah dengan cara memupuk kesalehan pribadi semata, tetapi bagaimana iman personal itu bermanfaat dan bermakna bagi orang lain. Itu berarti hendaknya kita menjadi garam yang mampu memberikan kebaikan bagi orang lain dan menjadi terang yang mampu menjadi cahaya bagi sesama kita yang mungkin sedang berada di dalam kegelapan, seperti sedang sedih, sedang terluka, depresi, atau bahkan kehilangan harapan. Dengan demikian, kadar kepantasan kita mengikuti Tuhan justru diukur dari sejauh mana kita menjadikan Kristus sebagai sumber kekuatan yang menggarami dunia dan sumber cahaya yang membawa terang bagi dunia. Ya Tuhan Yesus Kristus, berikanlah kekuatan dan keberanian bagi kami, agar kami menjadi saksi dari sabda-Mu hari ini. Dan biarlah Roh Kudus tinggal di dalam hati kami, agar kami mampu melaksanakan firman-Mu sampai kepada akhir zaman. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.